Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cahaya Hidayah TV, pernahkah kita merenung mengapa Allah sangat murka terhadap satu dosa ini? Bahkan dosa ini disebut sebagai dosa terbesar. Dosa yang jika tidak bertaubat sebelum mati, maka Allah tidak akan mengampuninya. Dosa itu adalah syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah An-Nisa, ayat 48. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha'u wa may yushrik billahi faqad iftara ijman azman. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukannya, syirik, dan Dia mengampuni dosa yang selain syirik itu bagi siapa yang Dia kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh dia telah berbuat dosa yang besar. Sahabatku, ayat ini bukan sekadar peringatan. Ini adalah alarm keras bagi setiap hati yang ingin selamat di dunia dan akhirat. Lalu, apa sebenarnya syirik itu? Mengapa ia begitu berbahaya? Dan bagaimana agar kita tidak terjatuh ke dalamnya? Mari kita renungkan bersama. Apa itu syirik? Syirik adalah menyekutukan Allah dengan sesuatu selainnya. Memberikan hak-hak Allah kepada makhluk. Padahal hanya Allah yang berhak disembah. Hanya Allah tempat meminta. Hanya Allah tempat bergantung. Allah berfirman dalam Al-Quran. Surah Luqman ayat 13. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azam. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Mengapa disebut kezaliman terbesar? Karena Allah lah yang menciptakan kita, memberi kita hidup, memberi kita rezeki, menjaga kita setiap detik. Namun ketika manusia menyandarkan harapan kepada selain Allah, itu adalah bentuk pengkhianatan terbesar terhadap Sang Pencipta. Bentuk-bentuk syirik. Banyak orang mengira syirik hanya menyembah patung, padahal syirik memiliki banyak bentuk. Ada yang datang ke dukun untuk meminta keberuntungan. Ada yang percaya benda tertentu membawa keselamatan. Ada yang memakai jimat dan yakin benda itu melindungi dirinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menggantungkan jimat, maka ia telah berbuat syirik." Bahkan ada syirik yang sangat halus, yaitu riya. Beramal agar dipuji manusia, salat agar terlihat saleh, bersedekah agar dianggap dermawan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil." Para sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Riya." Betapa banyak amal yang tampak indah di mata manusia, namun hancur di sisi Allah karena niat yang rusak. Bahaya syirik. Syirik bukan dosa biasa. Ia menghancurkan seluruh amal. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Az-Zumar, ayat 65. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Bayangkan, syalat puluhan tahun, sedekah bertahun-tahun, puasa, zikir, ibadah malam. Semua bisa sia-sia karena syirik. Syirik juga menutup pintu surga. Allah berfirman dalam Al-Quran, Surah Al-Ma'idah, ayat 72. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. Sungguh
telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah itu dialah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka. Dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang zalim itu. Ini ancaman yang sangat berat. Mengapa banyak orang terjatuh dalam syirik? Karena lemahnya tauhid. Ketika hati jauh dari Allah, manusia mencari sandaran lain. Saat takut masa depan, ia mendatangi paranormal. Saat ingin kaya, ia mencari pesugihan. Saat ingin aman, ia bergantung pada benda-benda. Padahal semua itu tidak punya kuasa sedikit pun. Allah berfirman, Quran Surah Yunus ayat 107. Wa iyamsaskallahu bidlurrin, fala kashifa lahu illahu. Wa yuridka bi khairin, fala radda li fadlih. Yushibu bihi may yashya'u min ibadih, wa huwal ghafurur rahim. Jika Allah menimpakan suatu mudarat kepadamu, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Dia menghendaki kebaikan bagimu, tidak ada yang dapat menolak karunia-Nya. Dia memberikannya, kebaikan itu, kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hanya Allah penolong sejati. Cara menjaga diri dari syirik. Pertama, kuatkan tauhid. Kenali Allah, pelajari nama-namanya. Pahami bahwa hanya Dia pemilik segala kuasa. Kedua, luruskan niat. Setiap amal harus karena Allah semata. Tanyakan pada hati, apakah aku melakukan ini karena Allah atau karena manusia? Ketiga, perbanyak doa perlindungan. Rasulullah SAW mengajarkan doa, Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempersekutukanmu, sedang aku mengetahuinya, dan aku memohon ampun atas apa yang tidak aku ketahui. Bacalah doa ini dengan sungguh-sungguh. Penutup sahabat Cahaya Hidayah TV. Syirik adalah racun bagi iman. Ia bisa masuk tanpa kita sadari. Karena itu, periksalah hati kita malam ini. Apakah kita benar-benar hanya bergantung kepada Allah? Apakah ibadah kita murni untuknya? Jangan biarkan dunia membuat kita lupa kepada Rabb semesta alam. Kembalilah kepada tauhid. Sucikan hati. Ikhlaskan amal. Semoga Allah menjaga kita dari syirik yang besar maupun yang kecil. Dan semoga Allah menutup hidup kita dengan kalimat tauhid. La ilaha illallah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.